Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita lanjutkan mata pelajaran PPKN kita lalu yang dulu, kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik, untuk membangkitkan semangat patriotisme kita dan juga untuk membangkitkan cinta kita terhadap tanah air, silakan berdiri semua. Ada yang bisa memimpin lagu Indonesia Raya? Silakan, silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, silakan untuk kembali. Baik. Pada hari ini kita akan membahas bab baru, yaitu tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam materi ini nanti ada 4 subbab yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama ini mengenai wilayah negara, kemudian yang kedua ada kedudukan negara, warga negara dan penduduk Indonesia, kemudian yang ketiga kemerdekaan beragama dan juga kepercayaan, kemudian yang terakhir adalah sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Nah, tujuan dari pembelajaran yang kita lakukan, yang pertama dalam ranah sikap, kalian harus nanti memiliki perilaku kejujuran, peduli, tanggung jawab dan kreatif. Sebelum kita lanjutkan, Bapak akan membagikan lembar kerja. Kita akan bekerja secara berkelompok, berdiskusi. Kita buat menjadi 5 kelompok. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 yang satu nyebar ya. Jadi setiap kelompok nanti akan mendapat tugas yang berbeda. Silakan lihat, kemudian nanti silakan kalian baca petunjuknya bagaimana cara mengerjakan lembar kerja berikut ini. Ini untuk 1, 2, 3, 4, 5. Bapak. Kemudian ini adalah seperti yang sudah Bapak bagikan di dalam yang kalian semai. Ada materi ajar, observasi baik melalui baik melalui materi ajar yang Bapak sampaikan, kemudian juga bisa melakukan observasi melalui browsing tentang materi untuk menjawab nanti pertanyaan yang kita tentukan nanti. Baik, kita lanjutkan. Kita akan membahas mengenai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Videonya sudah dilihat belum? Belum. Tapi bisa kalian lihat. Kita ke informasi berikutnya, Saudara. Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan membebaskan 5 nelayan Indonesia yang ditangkap aparat Malaysia. Pembebasan dilakukan di tengah laut di perairan barat daya Pulau Jarak, Malaysia pada Sabtu malam. Pembebasan berhasil dilakukan setelah adanya kesepakatan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pihak maritim Malaysia. 5 nelayan Indonesia tersebut sebelumnya ditangkap Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM. Selama 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah membebaskan 4 kapal Indonesia dengan total ABK mencapai 18 orang yang ditangkap oleh APMM Malaysia.
Untuk itu Kementerian Kelautan meminta nelayan Indonesia selalu menjaga kehormatan NKRI dengan tidak melakukan penangkapan ikan di luar batas teritorial Indonesia. Nah, cukup ya materinya. Nah, tadi menurut kalian video tentang apa tadi? Nelayan yang ditangkap oleh negara Malaysia. Menurut kalian, kenapa nelayan tersebut bisa ditangkap? Apa? Melanggar batas. Betul sekali. Jadi nelayan tersebut ditangkap karena melanggar batas wilayah. Nah, masalah itulah yang akan kita angkat untuk kita cari solusinya. Untuk apa atau bagaimana caranya agar permasalahan tersebut tidak terjadi lagi. Kalian tuliskan tadi masalah yang sudah kalian temukan ke dalam lembar kerja kalian. Kemudian kalian buat 3 alternatif bagaimana caranya agar peristiwa penangkapan itu tidak akan terjadi lagi. Kita asumsikan bahwa kita ini sebagai nelayannya. Cara apa yang dapat kita lakukan agar kita tidak ditangkap atau tidak melanggar batas wilayah tadi? Silakan ditulis ke dalam lembar kerja kalian. Baik ya, sudah ketemu permasalahannya? Coba kelompok 1, permasalahannya apa? Yang kencang. Nelayan Indonesia melanggar wilayah laut negara lain. Kelompok 1 menyampaikan ada masalah bahwa terjadi pelanggaran nelayan Indonesia terhadap wilayah negara lain. Coba kelompok 3, 1 alternatif solusi yang kalian dapatkan. Menjaga seluruh batas wilayah. Kelompok 4, 1 alternatif solusi yang kalian dapatkan. Memberikan sanksi yang berat pada pelanggar batas wilayah. Memberikan sanksi yang berat terhadap pelanggar batas wilayah. Kemudian kelompok yang belum kelompok 2, kelompok berapa? Kelompok 5 silakan. 1 lagi alternatif solusi. Menandai dengan jelas wilayah perbatasan negara lain. Masih ada lagi? Memahami batas-batas wilayah agar kita tidak lagi melanggar batas wilayah. Baik. Nah, dari alternatif solusi yang kalian sampaikan, kira-kira mana yang bisa kita lakukan sebagai warga negara biasa? Memberikan sanksi, kita berhak memberikan sanksi? Tidak. Menjaga seluruh wilayahnya kita bisa? Bisa menjaga seluruh wilayah Indonesia kita? Bisa enggak? Bisa. Berarti solusi 1, 2 tidak relevan. Kemudian tadi ada yang menyampaikan bahwa salah satu solusinya adalah apa? Memahami batas-batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bisa kita lakukan memahami itu? Bisa. Bagaimana caranya? Agar paham kita harus belajar kita.
akan kita tarik kesimpulan secara bersama-sama. Jadi ini adalah batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ada wilayah daratan, ada wilayah lautan, dan ada wilayah udara. Nah, untuk batas wilayah daratan, kita lihat dulu apa sih yang disebut dengan wilayah daratan itu. Wilayah daratan adalah jadi tanah di mana tempat kita tinggal atau bermukim itu disebut dengan wilayah daratan. Kemudian untuk wilayah lautan atau perairan, yaitu wilayah suatu negara yang terdiri dari perairan kedalaman, perairan kepulauan, dan laut dan peninggalan. Baik. Kemudian di mana batas-batas wilayah kita seperti yang kalian presentasikan tadi, batas-batas wilayah Indonesia itu dibagi menjadi 4, yaitu batas wilayah utara, timur, barat, dan selatan. Batas utara Indonesia ini berbatasan dengan negara mana saja nih? Malaysia, Singapura, ya, Vietnam. Ya, jadi ada 5 negara. Malaysia, kemudian Singapura, kemudian Thailand, kemudian Vietnam, dan Filipina. Hei, yang mau ditanyakan? Cukup? Baik, Bapak akan menyampaikan 3 pertanyaan. 1, ada berapa bentuk wilayah negara Republik Indonesia? Silakan, siapa yang berani menjawab? Apa saja? Betul sekali. Jadi ada 3 bentuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu wilayah daratan, bentuk perbatasan di darat negara kesatuan Republik Indonesia itu dengan wilayah lain, batasnya bentuknya apa? Ada yang tahu bentuknya? Tadi di gambar itu ada apa? Gambar batas darat itu ada apa? Bentuknya jadi patung tugu. Tugu apa tugu? Tahu nggak tugu? Jadi perbatasan wilayah darat itu bentuknya ada dibagi jadi 2 macam. Ada yang batas secara alami, dan ada batas buatan. Kalau yang batas buatan seperti tadi ada tugu, ada patok, ada pagar. Nah, itu disebut dengan apa? Batas buatan. Kalau yang batas alami apa? Sungai, betul. Gunung, mungkin danau. Nah, itu batas alami. Ada pertanyaan lagi? Baik, Bapak simpulkan bahwa pada hari ini kita telah mempelajari mengenai batas-batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sudah mengetahui seperti apa batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia secara keseluruhan, dan juga kita sudah mengetahui jenis-jenis wilayah teritorial di lautan maupun wilayah udara negara kita. Dengan demikian kita bisa mengambil manfaatnya. Dengan kita mengetahui batas-batas wilayah tersebut,